Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Ainisi dengan NPM 131187775, kelas 2 KA 32. Di sini saya akan membuat program kondisi dan perulangan pada Dev C++. Nah, kapan sih kondisi dan perulangan itu akan digunakan? Kondisi digunakan ketika kita sebagai user itu dihadapkan dengan berbagai kondisi. Misal, kondisi 1 tidak terpenuhi atau bernilai true, maka program itu akan menjalankan pernyataan yang telah kita buat pada kondisi tersebut. Nah, bagaimana jika bernilai salah? Maka program akan mengecek kondisi yang lain dan akan mengerjakan kondisi tersebut. Kondisi ini tuh misalnya if else, dan switch. Nah, bagaimana jika perulangan? Perulangan itu sesuatu yang berulang. Kita akan menggunakan perulangan ketika kita akan melakukan program yang berulang. Ada yang melakukan pengecekan nilai di awal, pengecekan nilai di akhir, dan yang diketahui jumlah perulangannya seperti for next. Nah, sekarang kita buka Dev C++ nya dulu untuk membuat program kondisi dan perulangan. Perulangan ini tuh biasanya kita sering sebut dengan looping. Bisa melakukan pengulangan increment atau penambahan, ataupun decrement atau pengurangan. Di sini mau bikin program nilai yang di dalamnya itu terdapat kondisi dan looping. Untuk file, kita new file dulu ya. Nah, ini filenya udah dibesarin supaya terlihat pada layar. Nah, kita ketik dulu include Ustream. Ini tuh merupakan header dalam C++. Jadi artinya itu kita akan menggunakan perintah yang ada di dalam library Ustream. Pada umumnya itu seperti input output. Ini penting banget sih, diput terus std int main ini di main doang kita gunakan sebagai apa ya, dia itu bagian paling penting dalam C++. Kalau misalnya nggak ada main, program nggak akan jalan. Jadi berarti itu dia pengeksekusinya int main. Nah, setelah kita buka ini, kita baru menulis statement yang akan kita buat. Program apa sih yang akan kita buat? Lanjut. Pertama itu kita deklarasiin dulu variabel yang akan kita gunakan. Kita akan menggunakan string pada nama kita akan menggunakan integer untuk variabel nilai.
Setelah kita mendeklarasikannya, kemudian kita buat headernya. Judul nggak usah, kita kasih judulnya itu pas di looping aja biar sekalian. Nah, kita buat loopingnya. Di sini saya mau menggunakan do dan di sini while. Jadi kita akan melakukan kita akan melakukan perulangan. Jadi akan melakukan perulangan, dan ini yang dinamakan dia melakukan perulangan dulu, baru melakukan pengecekan di akhir while. Jadi dia pertama melakukan menjalankan program, dicetak, dan baru dicek apakah bernilai true atau enggak. Jika dia bernilai true, maka akan melakukan perulangan lagi. Jika bernilai false, maka dia akan berhenti sampai di situ. Tapi udah dicetak program yang sempat dijalanin itu while. Kalau lanjut. Nah, while pilihan or ini or pilihan Nah, jadi looping ini dia akan melakukan perulangan jika pilihan variabel si pilihan ini ketika diinput sama user bisa yang besar atau huruf besar semua ataupun huruf kecil semua, karena kan kita nggak tahu kan permintaan user itu inputnya bagaimana. Jadi di sini tuh saya kasih or biar program tuh ngebaca yang penting tulisannya mau besar tulisannya atau mau kecil, penting dia akan melakukan perulangan. Nah, di sini kita buat programnya. Pertama kita cetak dulu judulnya. Gitu. Biar rapi ya. /n ini berfungsi untuk new line atau garis baru. Berarti itu enter kalau misalnya kita membuat file dokumen. Code ini digunakan untuk mencetak. Kita akan melakukan penginputan nama. Masukkan nama mahasiswa biar rapi ya. Kalau kita main end line saya suka nyebutnya endal
end line nanti dia pas input jatuh ke bawah, jadi langsung tutup koma aja. Si in itu digunakan untuk menginput ke dalam variabel tulis nama, karena di sini kan masukkan nama. Selanjutnya code masukkan NPM mahasiswa. Kita masukin lagi si in untuk menginputnya ke dalam NPM. Si out lagi code. Salah keder. Terakhir, kita akan memasukkan nilai yang nantinya bakal dijadiin sebagai acuan kondisi. Nilai aku kebalik terus. Nilai. Nah, setelah itu kita bikin statement kondisi. If nilai, jika nilainya ini kurang lebih dari sama dengan 90, maka kita di sini masukin code ini untuk input ya. Jadi kalau misalnya output tuh dia tanda panahnya itu mengarah ke tulisan si outnya. Kalau misalnya untuk input, panahnya itu mengarah ke variabelnya si out. Nama mahasiswa dan kita tulis variabel nama ini yang sudah diinput oleh user. Nanti dia jadi muncul di samping dari tulisan nama mahasiswa ini. End line cout, selanjutnya npm siswa npm line, selanjutnya biar menterapi aja sih ini, jadi ditambahin ini aja biasanya /n biar dia ada di bawah, biar agak berjarak gitu. Cout habis npm kelas mahasiswa. Kelas end line. Oke, selanjutnya nilai mahasiswa, nilai end line. Selanjutnya, nah ini jika nilainya 19 maka akan muncul tulisan selamat Anda lulus dan mendapatkan nilai A.
Selanjutnya kita buat kondisi lain. Jadi ketika kita user ini input nilai yang tidak sesuai dengan kondisi pertama, maka program akan mengecek kondisi yang kedua. Else if nilai lebih besar sama dengan misalnya 80, maka program akan melakukan, ini tuh penting banget sih bagi pembuat program. Jadi kalau misalnya sebuah program sekiranya memang sama, untuk mempersingkat waktu kalian bisa copy paste dari yang sebelumnya, asal jangan copy paste punya orang. Tinggal diganti, ini mendapatkan nilai B. Else if, jadi jika kondisi yang kedua ini ternyata dicek masih salah, dia akan mengecek kondisi selanjutnya. Else if nilai lebih besar dari sama dengan 75, dia akan mendapat nilai C. Else if nilai lebih besar dari sama dengan 60, biar rapi, nggak usah pakai selamat. Ya, harusnya jangan dihapus. Nah, Anda mendapatkan nilai D. Nah, ini ketika misalnya program sudah mengecek kondisi sampai kondisi kesekian dia nggak ada yang bernilai true, maka opsi terakhir adalah else. Jika kita itu jika program tidak menemukan kebenaran di beberapa kondisi, else itu ibaratnya defaultnya, opsi terakhir saat program tidak menemukan nilai benar. Jadi otomatis menjalankan program pernyataan else atau statement else. Maaf, Anda tidak lulus dan harus mengulang kelas. Nah, setelah itu ini kan kita udah buat kondisi, udah buat TLS juga. Kalau misalnya user sekiranya udah dapat nih outputnya sama laporan nilainya, kemudian user akan masuk ke menu utamanya lagi untuk mau lanjut apa enggak nih, karena kan kita di sini kayak buat perulangan gitu kan. Jadi kalau lanjut, maka program akan berulang seperti ini nih. Jika user memilih pilihan yaitu ya, maka program akan berulang. Jadi user diperintah untuk menginput nama, NPM, kelas, nilai, dan mendapatkan laporan nilainya. Tapi jika user tidak menginput ya atau user menginput tidak, maka program akan selesai, berhenti. Jadi perulangan ini langsung kayak mengecek pas sudah menampilkan output yang tadi program sudah jalankan, yaitu nama, NPM, kelas, nilai, dan laporan nilai yang kita peroleh, dan user pas program perulangan ini mengecek user menjawab tidak, yaitu tidak sesuai dengan
apa sih ini namanya, kondisi yang kita buat itu pilihan sama dengan ya, maka program perulangan akan terhenti. Code kembali biar rapi. Slash n code Anda, misalnya tulisannya Anda ingin mengirim tanggapan lain. Biasanya di Google Form tuh suka begitu ya, kita mengisi biodata, terus kalau udah dikirim suka meminta apakah Anda ingin mengirim tanggapan lain. Apakah Anda ingin mengirim tanggapan lain? Oh, biar user tahu ini tuh bahasa apa, ya atau tidak. Biasanya nanti dikira yes or no, biasanya seperti itu sih. Ini kayak buat info aja, user itu harus inputnya tuh ya atau tidak, atau yes atau no, atau cekut atau apa. Siin pilihan i plus plus, jadi dia akan melakukan increment. Kita running kondisi looping, kondisi loop. Dia nggak panjang-panjang ya namanya. Sorry ya, tadi ada kesalahan dikit. Oh, ini ternyata tidak ada titik komanya. Ini penting banget ya untuk teliti dan detail dalam membuat program, karena ketinggalan semikolon aja atau titik koma ini tuh bisa jadi error banyak banget, karena ini di copy paste jadinya semua harus di input manual juga. Oke. Oh iya, ini kita harus deklarasiin juga integer. Nah, selanjutnya jika memang tidak ada error, kita running. Ini masih running. Kita tunggu tampilannya muncul. Nama mahasiswa kita input Tenlelia Ayuningsi, NPM 13118775, kelas 2 KA 32, nilainya misalnya 90. Program akan mengeluarkan output itu nama, NPM, kelas, nilai, dan selamat Anda mendapatkan nilai A. Selanjutnya Anda ingin mengirim tanggapan lain, misalnya yes, kita akan diperintah untuk menginput nama lagi. NPM nya misalnya 13 ya.
kelasnya 2KA32 cipta sekelas, misal nilainya 85. Dia akan mengeluarkan output nama, NPM, kelas, nilai, dan selamat Anda lulus dan mendapatkan nilai B. Selanjutnya Anda yang menginginkan tanggapan lain, misalnya nama kelas 2KA32 nilainya misalnya 76, dapat nilai C. Ya, namanya dengan 13 19874, kelas 2 KA32 misalnya nilainya 9, Anda mendapatkan nilai B. Selanjutnya ya, kita input nama lagi, NPM, oke, kelas, misalnya nilainya 40, dan maaf Anda tidak lulus dan harus mengulang kelas. Jadi masuk ke kondisi yang else. Anda yang menginginkan tanggapan lain, dan jika kita menjawab tidak, maka program akan terhenti. Sekian tutorial video tentang kondisi dan perulangan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.